Di awal film, diperkenalkan seorang wanita bernama Sri. Ia lari ketakutan karena dikejar oleh sosok misterius. Sri terus melarikan diri hingga ia terjatuh sampai kakinya tertusuk oleh sebuah ras yang runcing. Singkat cerita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Zahra. Zahra dikenal sebagai siswi teladan yang memiliki segudang prestasi. Selain rajin belajar, Zahra juga selalu dipercaya gurunya hingga diberi amanah sebagai ketua kelas. Selesai belajar, Zahra kemudian pergi ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Baru sesaat melepas jilbab, Zahra mulai mendengar suara langkah kaki yang semakin mendekat ke arahnya. Di sela pintu terlihat dua pasang kaki berhenti tepat di depannya. Zahra kemudian terbangun karena mendengar suara temannya yang memanggil. Ia pun terlihat ketakutan setelah mendapatkan mimpi buruk itu. Teman sekamar Zahra yang bernama Ica dan Gendis merasa heran karena tak biasanya Zahra bangun terlambat. Kemudian, sesampainya mereka di masjid, para santriwati melakukan setoran hafalan subuh yang biasa mereka lakukan di sana. Namun tiba-tiba terdengar suara dering ponsel dari salah satu santri. Umiana pun terpaksa menyita ponsel itu sambil memarahi santrinya. Di perjalanan pulang, Zahra dan teman-temannya berpapasan dengan Umiana dan suaminya yang bernama Ustadz Jailani. Sang Ustadz kemudian meminta Zahra untuk masuk ke ruangannya nanti. Hal itu pun menimbulkan isu jika Ustadz Jailani hendak menjadikan Zahra sebagai istri keduanya. Di ruangannya, Ustadz Jailani menerima calon santri baru yang bernama Yolanda. Setelah Zahra datang, Ustadz Jailani meminta Zahra untuk membantu Yolanda agar ia cepat beradaptasi dengan lingkungan barunya. Sebelum pergi, ia pun segera membawa Yolanda pergi berkeliling asrama sambil memperkenalkan aturan dan denah lokasi asrama ini. Yolanda juga menempati kamar yang sama dengan Zahra. Kedatangan Yolanda sontak menjadi pusat perhatian santriwati lainnya. Zahra kemudian memberikan beberapa buku bacaan untuk Yolanda yang bisa ia gunakan untuk mulai belajar. Zahra menjelaskan jika di asrama mereka setiap jam 10 malam listrik dimatikan agar para santri bisa beristirahat tepat waktu. Meski demikian, mereka harus setoran hafalan Al-Quran dan hadis setiap subuh. Tak lama kemudian, Umiana masuk ke kamar mereka untuk memeriksa Yolanda. Umiana menegaskan jika kebersihan kamar harus selalu dijaga bersama serta mematuhi semua aturan yang berlaku di sana. Setelah Umiana pergi, Ica dan Gendis buru-buru pergi ke kamar mandi sebelum antrian di sana panjang. Ayo Gendis, buru, ini satu. Yolanda, aku nggak sengaja. Kaki Gendis pun tak sengaja menabrak tas Yolanda hingga pisau lipat keluar dari tasnya. Mereka pun ketakutan melihat isi tas Yolanda. Ia pun menjelaskan jika pisau itu digunakan untuk menjaga diri. Malam harinya jam 10, seperti biasa, penjaga sekolah bernama Pak Malik mematikan saklar di asrama. Di waktu yang sama, Uje menjelaskan terkait sosok jin yang ditugaskan untuk menemani manusia, yaitu jin Korin. Di tengah-tengah jalannya pelajaran, terdengar suara teriakan santriwati dari dalam asrama. Pak Malik yang memiliki keterbatasan bicara hanya menunjuk ke arah gadis desa yang kesurupan sembari menghampiri Uje. Gadis itu dibawa oleh warga menuju ke pondok pesantren agar bisa disembuhkan dengan ruqyah. Sekembalinya ke kamar, Ica menyadari ada yang aneh dengan cara Uje meruqyah. Bukannya menggunakan bacaan ayat suci Al-Quran, namun Uje justru menggunakan bahasa Sunda untuk menyembuhkan gadis-gadis yang kerasukan setan. Sesampainya di asrama, Zahra yang berada di kamar mandi kembali dihantui oleh langkah kaki. Saat terbangun, Zahra pun terlihat panik dan ketakutan. Keesokan paginya pembelajaran di kelas berlangsung seperti biasanya.
Tak berselang lama UJ masuk ke dalam kelas dan disambut dengan salam yang dipimpin Zara. UJ kemudian membagikan selembar kertas kepada mereka sembari berkata jika malam nanti akan dilangsungkan ujian praktek Qorin. Ia menegaskan jika Qorin adalah jin yang menyertai dan menyerupai manusia. Para santri diajarkan untuk bisa memanggil jin Qorin serta berkomunikasi dengan mereka. Yolanda langsung bertanya pada UJ terkait manfaat memanggil jin Qorin. Mendengar pertanyaan itu, UJ langsung marah dan berkata jika Yolanda belum siap menerima ilmu pesantrennya. UJ menegaskan kembali jika ujian praktek Qorin adalah wajib dan akan menentukan kelulusan mereka. Ia lalu memberikan kertas pada Zara yang berisi tata cara ujian praktek pemanggilan Qorin. Di antaranya yaitu menggunting kuku, memotong rambut, menyediakan kain kafan yang tertulis nama, serta menghafalkan doa yang tertulis dalam ejaan Arab. Samar-samar Zara melihat sosok jin yang berdiri tepat di belakang kaki UJ. Setelah pelajaran usai, mereka pergi keluar kelas untuk mengikuti olahraga. Saat Yolanda duduk sendirian di bawah ring basket, sekelompok santri lain mengejeknya. Mereka berkata jika Yolanda mirip dengan Sri, mantan santri yang hamil di luar nikah. Mengetahui jika dirinya menjadi bahan ejekan, Yolanda langsung berdebat dengan mereka. Mirip si Sri. Siapa Sri? Yang jelas ngomong tau lu ngegas gitu atuh ih. Udah. Zara menjelaskan pada Yolanda jika Sri dulunya santri di tempat mereka juga. Namun ia dikeluarkan dari pondok saat awal masuk kelas 3. Dari kabar yang beredar, Sri pernah menyerang UJ. Namun penyerangan itu pun tak ada yang mengetahui kecuali Sri sendiri. Yolanda pun semakin curiga jika ada yang tidak beres dengan pondoknya itu. Di waktu yang sama Ica asik mengobrol di gerbang samping asrama dengan pacarnya. Terlihat mereka bertengkar karena saling cemburu satu sama lain. Zara kemudian memanggil Ica untuk segera kembali ke kelas sebelum kepergok guru mereka. Sementara itu Zara masih kebingungan mencari keberadaan Yolanda. Saat berada di dekat kolam ikan, Zara menemukan seekor kelinci putih. Dari kejauhan terlihat Pak Malik menangkap satu kelinci yang masuk ke dalam perangkap. Zara mengikuti kemana Pak Malik pergi. Mereka masuk ke dalam hutan dan terlihat sebuah gubuk di dalam hutan itu. Yolanda tiba-tiba muncul mengejutkan Zara yang memeluk kelinci. Si kelinci sampai loncat pergi ketakutan dan kaki Zara sampai menginjak dahan kering. Mendengar keributan di sekitar, Pak Malik menengok keluar. Untungnya Zara dan Yolanda berhasil sembunyi dan tidak ketahuan. Di gubuk sebelah ternak ayam itu, Zara dan Yolanda melihat UJ memberi jimat kepada warga yang kerasukan setan. Jimat itu harus ditanam di kuburan, dibantu oleh Pak Malik. Yolanda dan Zara sangat penasaran apa yang dilakukan UJ di dalam gubuk. Sambil mengendap masuk, mereka mendengar mantra yang dibacakan UJ. Yolanda pun langsung merekam kejadian itu dengan ponselnya. Terlihat UJ memotong kuku dan rambut wanita itu. Tak lama kemudian, Pak Malik kembali ke dalam gubuk setelah menanam jimat di kuburan. Zara dan Yolanda pun lari dan kembali ke kamar mereka. Sementara itu, seorang gadis disekap di dalam gubuk dengan kaki diikat rantai besi. Wanita bernama Sri itu terus mengetuk batu ke lantai, berharap ada orang yang mendengar dan menyelamatkannya. Pak Malik kemudian datang membawa makanan dan langsung dimakan oleh Sri. Sore harinya sebelum pelaksanaan ritual Qorin, para santri sibuk memotong kuku mereka. Yolanda langsung membuang semua kuku temannya sembari berkata jika ada yang aneh dengan ritual ini. Yolanda berkata jika warga desa yang kerasukan disuruh masuk ke pondok dan disuruh mengumpulkan kain kafan sama seperti ritual Qorin. Meski sudah merasakan ada yang aneh dengan ritual itu, para santri tidak bisa mengelak karena ritual itu adalah ujian wajib untuk menentukan kelulusan mereka. Yolanda menunjukkan bukti rekaman video dari apa yang ia lihat bersama Zara. Melihat video tersebut, mereka pun mendesak Zara untuk berbicara dengan UJ untuk meminta keringanan agar ujian praktek Qorin ditiadakan. Dengan sangat terpaksa Zara melangkah menuju ke ruangan UJ, sedangkan Yolanda mengintip dari belakang. Belum sampai masuk ke ruangan, Zara kembali ke asrama dan berbohong pada teman sekelasnya jika ritual Qorin akan tetap diadakan. Zara kemudian mengumpulkan kain kafan yang berisi rambut
dan potongan kuku bertuliskan nama para santri. Sembari menunggu ritual tiba, Zara memeriksa siapa saja yang belum mengumpulkan syarat ujian. Yolanda sengaja duduk di dekat Zara mempertanyakan mengapa Zara begitu patuh pada UJ. Padahal ia sudah melihat sendiri kejanggalan dari ritual itu. Zara hanya bisa diam dan tak mampu berkata-kata. Dan pada akhirnya Yolanda pun mau mengikuti ritual malam itu. Bismillah wal ardi. Lemparkan. Serahkan korin. Lemparkan. Pas. Serahimu. Singkat cerita, setelah ritual selesai, para santri sudah kembali ke kamarnya masing-masing. Zara menyempatkan diri untuk meminta maaf pada Yolanda karena memaksanya untuk ikut ritual. Yolanda berkata, jika terjadi apa-apa dengan mereka, Zara harus berani melawan dan jangan takut. Sementara itu, Umiana terbangun dari tidurnya. Ia kemudian membuka rak lemari dan tiba-tiba saja terdapat gulungan yang berisi namanya. Dan tiba-tiba pintu rumahnya terbuka. Ia segera menggunakan jilbabnya untuk pergi keluar, kemudian menghampiri suaminya yang duduk sendirian. Saat langkahnya semakin dekat, terdengar suara Uji yang memanggilnya dari dalam rumah. Ana kemudian mendatangi suaminya sembari berkata, kain kafan di rak lemari bertuliskan namanya itu digunakan untuk apa? Uji berkata, jika ilmu itu bukan kapasitas Ana untuk mengetahuinya. Saat itu Zara sedang menyikat gigi sendirian di kamar mandi. Zara sampai kaget melihat kejadian itu. Tak lama kemudian terdengar suara dentuman dari bilik toilet yang membuat Zara semakin ketakutan. Namun tak disangka Ica keluar dari toilet dan berjalan menghampiri Zara. Ia pun buru-buru pergi dan pamit pada Ica untuk kembali ke kamar terlebih dahulu. Anehnya sosok Ica langsung menghilang begitu Zara meninggalkan kamar mandi. Sesampainya di kamar, Zara melihat Ica masih tidur di ranjangnya. Ternyata sedari tadi, Ica belum pergi ke kamar mandi. Zara hanya bisa terduduk diam sambil berpikir keras siapa yang baru saja dilihatnya di kamar mandi. Tiba-tiba Ica berdiri di depan Zara dengan kaki pucat dan mengeluarkan darah. Sementara itu di persembunyiannya, Yolanda merokok sendirian dan melihat Zara yang keluar dari kamar. Yolanda bergegas mengikutinya. Siang harinya Yolanda menunjukkan rekaman videonya itu pada Zara. Yolanda berkata jika dirinya mengetahui jika Zara sering diminta untuk menemui UJ di ruangannya. Zara kemudian menangis karena enggan untuk bercerita. Yolanda berkata jika dirinya bisa menelpon polisi atau mengadukan UJ kepada Umiana. Namun Zara terlihat ketakutan dan berkata jika Umiana melihat ponsel Yolanda, maka ponsel itu akan disita. Yolanda kemudian berniat pergi ke rumah Kiai Mustafa untuk melaporkannya bersama Zahra. Mereka menyelinap masuk ke ruang guru untuk mencatat alamat rumah Kiai Mustafa. Saat Yolanda masuk ke dalam, Zahra menunggu di luar ruangan. Namun Zahra melihat seorang gadis dan ia pun mengikuti kemana arah gadis itu pergi sampai lupa jika dirinya harus menjaga Yolanda. Dan Yolanda pun ketahuan Umiana saat hendak melaporkan kesesatan UJ pada Kiai Mustafa. Umiana langsung menyeret Yolanda keluar dan menyita HP-nya. Yolanda sempat marah melihat Zahra yang tidak menjaganya dari luar. Yolanda. Apa sih, Ra? Saat Yolanda pergi ke kamar, ia mendengar suara teriakan Ica yang disakiti Yafi. Yolanda menghampiri mereka dan meminta Yafi untuk melepaskan tangan Ica. Yolanda kemudian mengusir Yafi. Sembari mengumpat, Yafi pun pergi meninggalkan Ica, namun Ica malah menyalahkan Yolanda karena memperburuk hubungan mereka. Setelah mendapat laporan dari Umiana, UJ langsung memanggil Zahra. Ia bertanya mengapa sebagai ketua kelas, Zahra tidak bisa menertibkan temannya sendiri. Zahra pun hanya bisa menangis dan meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat temannya.
Uje mengancam agar Zara menghalangi semua santri yang berani menghubungi Kyai Mustafa, terutama Umiana. Ia berkata, jika Zara tidak bisa mengendalikan teman-temannya, maka apa yang mereka lakukan dalam bilik toilet setiap malam akan dibeberkan ke teman-temannya. Zara tiba-tiba langsung lari keluar sambil menangis, sampai-sampai menabrak temannya sendiri. Dengan tatapan kosong, gadis itu masuk ke dalam ruangan Uje. Zara yang penasaran mendekati ruangan itu untuk mengintip ke dalam. Tiba-tiba Ica menarik tangan Zara dan membawanya kembali ke kamar. Ica menangis sembari mengaku jika ia pernah ditiduri oleh Uje. Parahnya lagi, tidak hanya Ica yang jadi korban. Hampir semua santri di pondok itu sudah ditiduri oleh Uje. Zara pun mengajak Ica dan santri lainnya untuk melawan bagaimanapun caranya. Yolanda yang pura-pura tidur mendengar semua pembicaraan mereka. Dengan pisau lipat di tangannya, Yolanda terlihat sangat marah dan akan membalas apa yang dilakukan Uje terhadap teman-temannya. Di tengah malam, Ica terbangun untuk kencing di kamar mandi. Sembari membawa lampu minyak, ia masuk ke bilik toilet. Tiba-tiba Ica bertemu dengan jin korinya sendiri dengan wujud persis seperti dirinya. Namun jin itu berwajah pucat mengerikan. Di waktu yang sama, Gendis masih tidur pulas di kamarnya. Terlihat sosok jin korin melangkah pergi menuju keranjang Yolanda dan mengambil pisau lipat miliknya. Zara keluar mencari keberadaan Ica, namun ia bertemu dengan Uje yang masuk ke kamar mandi wanita. Zara memergoki Uje membacakan mantra pada Ica sembari memutari tubuh Ica. Melihat hal tersebut, Zara berlari keluar hingga menemukan kucing Gendis yang mati di halaman. Yolanda terbangun dari tidurnya menghampiri Gendis yang langsung menabraknya karena pisau Yolanda ditemukan di samping mayat kucing Gendis. Zara mencoba menenangkan Gendis, namun ia tetap menuduh Yolanda sebagai pelakunya. Seketika itu Ica tiba-tiba muncul dalam kondisi kerasukan setan. Hal itu pun membuat semua santri menangis ketakutan. Pagi harinya Uje menghukum semua santri untuk bersujud di tanah. Ica terlihat masih kerasukan setan dan berkata jika Uje sama seperti dirinya akan dihukum di neraka. Uje justru berkata jika dirinya lah yang akan mendapatkan hukuman. Langit terlihat semakin gelap di mana Ica terus mengerang dan santri lainnya ikut kerasukan setan. Umiana berlari menghampiri mereka dan meminta Uje untuk menghentikan semuanya. Uje menolak dan berkata jika semua gadis itu adalah miliknya dan akan menjadi urusannya. Saat malam tiba, Umiana disekap di dalam kandang ayam bersama Sri. Ana menangis sembari meminta maaf pada mantan santrinya dulu yang memberi laporan terkait kelakuan Uje. Dari luar kandang, Uje berkata jika semua ini dilakukannya karena kesalahan Kyai Mustafa. Ia merasa disepelekan dan tidak dianggap oleh Kyai Mustafa. Uje kemudian memanggil Malik untuk mengeluarkan jasad Kyai Mustafa dan dikuburkan sekarang juga. Ana mengintip dari bilik ruang sekap. Ia melihat ayahnya terbaring tak bernyawa. Ia pun menangis histeris, terlebih lagi pelaku yang membunuh sang ayah adalah suaminya sendiri. Sementara itu Yolanda meminta maaf pada Gendis dan menjelaskan jika dirinya tidak melakukan hal keji pada kucing Gendis. Namun Gendis masih sangat marah dan tidak menerima alasan apapun. Mereka mulai bertengkar hingga membuat Ica kesurupan lagi. Ica mengamuk dan melukai Gendis. Saat hendak menyerang Zara, Yolanda langsung menahan tubuh Ica. Setelah mengikat tubuh Ica, Yolanda dan Zara mencari Umiana, sementara Gendis yang kakinya terluka tetap menemani Ica. Saat mereka mencari kunci di ruang guru, beberapa jin korin muncul menyerang mereka berdua. Tubuh Zara dan Yolanda ditarik menjauh oleh jin korin mereka masing-masing. Yolanda lari memasuki ruangan Uje, sementara Zara dibawa pergi hingga diselamatkan oleh seseorang misterius. Di waktu yang sama, Gendis mengambil senter di bawah kolong meja, hingga ia tak sadar jika Ica telah menghilang.
Di dalam ruangan Uje, Yolanda menemukan buku risalah jin dan membaca doa penangkal iblis. Ia merobek halaman itu dan bersembunyi karena terdengar suara pintu dari luar ruangan. Yolanda pun segera bersembunyi di bawah meja. Tak lama kemudian Uje masuk ke dalam dan meletakkan lampu minyak di atas meja. Ica yang kerasukan setan itu kemudian masuk ke ruangan. Sembari membaca mantra, Uje membunuh Ica tanpa ampun. Tak lama kemudian Jin Korin tiba-tiba muncul dan membawa pisau lipat milik Yolanda untuk membunuhnya. Di sisi lain, Zara disadarkan Umiana dari bayang-bayang Uje. Zara menangis di depan Umiana. Ia mengaku telah dilecehkan berulang kali oleh Uje. Dan bukan hanya Zara, santri lainnya pun juga ikut menjadi korban. Gendis kemudian tersadar tanpa ada Ica di kamarnya. Ia melangkah pergi dan menemukan kamar lain ribut. Karena beberapa santri kerasukan setan, ia berlari mencari keberadaan Ica. Di tempat lain, Jin Korin Yolanda menyayat tangannya sendiri. Namun, Yolanda juga ikut terluka. Yolanda pun pergi dari sana untuk menyelamatkan diri. Kondisi di dalam asrama putri itu semakin tak karuan. Zara bersama Umiana kebingungan mencari teman-temannya yang tak berada di dalam kamar. Zara terpaksa meninggalkan Umiana untuk mencari teman-temannya. Saat itu Gendis menangis sendirian memanggil nama Zara. Zara pun langsung menyadarkan temannya itu. Umiana pun menyadarkan Yolanda dan ia juga menyadarkan para santri yang sudah dipengaruhi oleh iblis. Mereka pun langsung membawa jasad Ica yang mati terbunuh untuk dimandikan dan didoakan. Tiba-tiba pintu dan jendela masjid bergerak dengan sendirinya. Zara yang tak kuat melihat itu pun kemudian mengambil wudhu dan bercermin sambil menangis. Saat itu Zara melihat kejadian ketika di kamar mandi. Bagaimana dirinya dilecehkan oleh Uje. Kamu tenang dulu. Ini semua adalah... Melihat hal itu, Zara memecahkan cermin dengan kursi. Jin Korin Uje tiba-tiba muncul di belakang Zara dan jin tersebut mengejek Zara. Mendengar hal itu, Zara menyerang Uje dengan potongan cermin. Tak lama kemudian, Yolanda memergoki Zara dalam kondisi yang sudah lemah. Yolanda pun mengajak Zara untuk bersama-sama melawan ini semua. Di tempat lain, Uje menyembelih beberapa kelinci untuk dipersembahkan pada sesembahannya, yaitu golongan Jin Korin. Sementara itu, Miana membaca Al-Quran untuk mendoakan arwah Ica. Anehnya, satu persatu Jin Korin para santri bangkit dan menertawakan mereka. Di sisi lain, Yolanda dan Zara mengikuti Pak Malik yang membawa jasad Kyai Mustafa pergi. Mereka pun masuk ke gubuk dan menemukan Umiana bersama Sri ada di sana. Sri mulai mengamuk seperti akan membunuh mereka berdua. Sementara itu, Uje merasakan ada serangan dan ia berhenti merapalkan mantra. Sri terbaring lemah dengan tatapan kosong. Yolanda pun segera melepaskan ikatan di tangan Umiana dan membawa Sri pergi dari kandang. Sesampainya di masjid, mereka bertemu dengan Umiana yang masih berusaha menenangkan para santri. Tiba-tiba Malik berbalik menyerang Uje. Namun, tubuh Malik telah dimantrai oleh Uje. Hanya dengan menggetarkan lonceng sekali, Uje sudah bisa menggerakkan tangan Malik untuk menyakiti dirinya sendiri. Zara memperingatkan jika mereka semua harus segera pergi dari tempat itu agar bisa menyelamatkan diri. Semua orang berjuang keluar, namun Jin Korin Uje menghalangi mereka semua. Umiana menjadi pelindung dan siap untuk melindungi para santrinya. Sampai-sampai arwah Kyai Mustafa hadir untuk ikut melindungi mereka. Hingga Jin Korin Uje pun mulai kesakitan dan terbakar api neraka. Namun Uje membunuh Hana dengan pisau di tangannya. Uje kemudian menggetarkan lonceng kayu hingga langkah kaki para santri terhenti karena terasa kram dan kaku. Umiana mendekati suaminya itu dan mengusap pipinya. Tanpa basa-basi lagi, Umiana langsung mencekik leher Uje. Sementara itu, Jin Korin yang mendekap tubuh para santri mulai hilang menjadi asap hitam. Uje berhasil melepaskan ikatan di lehernya dan berbalik mencekik Hana. Yolanda kemudian membaca surat yang ia bawa untuk menyingkirkan Jin Korin itu. Yolanda kemudian menyerang Uje, namun pisau lipat itu dengan mudah ditusuknya ke perut Yolanda.
Zara membaca surat yang terjatuh dari tangan Yolanda dan menggores leher Uje dengan pisau. Tubuh Uje kemudian didorong ke dalam sungai. Zara langsung menghampiri Yolanda dan ia pun meninggal di sana. Singkat cerita, pagi harinya mereka membakar semua gulungan kain kafan yang digunakan untuk ritual pemanggilan jin Qorin. Jin Sri, Yolanda dan Ica pun hadir dalam pemusnahan barang tersebut. Kemudian film pun berakhir. Terima kasih buat yang sudah menonton dan mendengarkan alur cerita film yang saya bawakan. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di alur cerita film selanjutnya.